Halo semuanya, saya Damaran Anjay Daliman, kelas 12 dari SMA Santo Luisius 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya menghadirkan sebuah video percobaan lainnya. Oke, jadi kalau kalian baca dari judulnya, kalian bisa kira-kira nih, apa sih yang mau dibuat, gitu kan? Ada IoT, ada ESP8266, udah mungkin kebayang. Nah, kalau bagi yang belum kebayang, saya mau menjelaskan sedikit, sebenarnya percobaan itu kayak apa. Jadi saya mau buat sebuah stasiun cuaca sederhana di rumah dengan berbasis IoT. IoT itu apa? Internet of Things. Jadi sistemnya ini nanti terhubung dengan internet dan bisa terhubung dengan jaringan device-device lain atau gawai-gawai lain yang terhubung pada internet juga. Nah, kemudian berbasis IoT dengan ESP8266. Apa itu ESP8266? Nah, ESP8266 ini adalah sebuah microcontroller yang mendukung penggunaan Wi-Fi. Jadi nanti sistemnya ini bisa terhubung dengan Wi-Fi dengan bantuan ESP8266 ini. Nah, tujuan percobaan kali ini adalah untuk apa? Untuk menguji keakuratan dari sistem yang kita buat ini. Jadi kita nanti melakukan serangkaian percobaan dan apakah sistem yang dibuat ini mampu melakukan prediksi dengan akurat atau tidak. Oke, sebelum saya menjelaskan ke tahap percobaannya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang alat-alat yang digunakan di dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada ini, sebuah Node MCU Development Board yang di dalamnya sudah ada microcontroller ESP8266-nya dan ada beberapa general purpose input-output pin. Di sini ada dari D0 sampai D8 yang bisa digunakan untuk digital input ataupun output. Nah, di sini yang digunakan nanti digital pinnya itu yang nomor 4 dan nomor 8 atau nomor GPIO-nya itu nomor 2 dan 15. Kemudian ada DHT11 sensor. DHT11 sensor ini, nah cara kerjanya pada dasarnya ini adalah memiliki seperti sensor kelembapan dan sensor suhu NTC, di mana kalau sensor kelembapan itu seperti ada dua plat elektrode gitu, di tengahnya ada substrat yang bisa menyerap kelembapan. Nah, di mana kalau misalnya nanti semakin bertambahnya kelembapan, maka berubah juga hambatan antara elektrodenya. Nah, kemudian ada sensor suhu NTC. Sensor suhu NTC itu dia bekerja sebagai variabel resistor juga, di mana kalau suhu lingkungannya meningkat, maka hambatan dari si NTC ini akan berkurang. Begitu cara kerjanya. Kemudian ada MHRD range sensor. Ini panelnya dan di sini ada modulnya, modul perantaranya. Nah, jadi di sini cara kerjanya adalah ini dia rangkaiannya tidak nyambung semua. Jadi kalau posisinya kayak gini dia tidak menghantarkan listrik. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada hujan, air hujan yang menetes di sini, seperti kita ketahui, air hujan itu bisa menghantarkan listrik, maka rangkaian ini akan ada yang terhubung-terhubung. Nah, nanti itu dikirimkan ke modul perantaranya ini, dan modul perantara akan memproses itu untuk menjadi digital ataupun analog output. Nah, di sini ada 4 pin di bawahnya ini untuk mengirimkan digital output, analog output, dan untuk ground dan voltage inputnya. Nah, kemudian ada potentiometer. Potentiometernya di sini untuk mengatur sensitivitas dari nanti si panelnya. Jadi data yang arus listrik yang dikirim dari panelnya ini akan diatur data sensitivitasnya dengan potentiometer yang ada di sini. Oke. Komponen selanjutnya yang kita pakai di sini adalah battery shield 18650 battery shield versi 3. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk mengisi daya baterainya dan untuk mengeluarkan arus listrik dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan Node MCU Development Board-nya. Karena kalau misalnya baterai 18650-nya sendiri dia ada di 3,7 volt dan 50 ampere, itu terlalu tinggi ampernya, sedangkan voltnya kurang tinggi. Nah, makanya kita menggunakan battery shield ini karena di sini ada dua chip yang berperan untuk membantu kita, yaitu ada chip TC4056A itu untuk membantu pengisian baterai. Kemudian ada chip DC to DC boost converter. Jadi asalnya 3,7 volt itu nanti diubah menjadi 5 volt dan bisa dikeluarkan menggunakan USB-nya ini. Begitu. Untuk komponen yang lainnya yang digunakan adalah mini breadboard. Di sini ada mini breadboard dan jumper cables. Yang terakhir ada kabel USB. Jadi USB-nya yang USB biasa, kemudian micro USB untuk menyambungkan dari battery shield ke Node MCU. Oke, tadi itu semua yang dijelaskan adalah hardware-nya. Sekarang untuk alat software yang kita gunakan. Dalam percobaan digunakan software-nya ada beberapa. Yang pertama adalah Arduino IDE untuk mengembangkan kode programnya, digunakan Arduino IDE. Kemudian digunakan juga Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan datanya. Kemudian API dari ThinkSpeak, yaitu sebuah server untuk pengelolaan data sensor-sensor dan IoT. Kemudian
ada API untuk Telegram bot. Jadi nanti kita menggunakan Telegram bot untuk mengirimkan notifikasi misalnya ada hujan atau prediksi hujan. Seperti itu. Nah, rangkaiannya akan kita taruh di luar adalah kurang lebih seperti ini rangkaiannya, atau nanti di sini ada gambar agar lebih jelasnya lagi fotonya nanti. Nah, itu akan kita simpan di luar. Nah, untuk kepentingan presentasi saya akan mendemonstrasikan kalau dia mengirimkan notifikasi saja, mengirimkan notifikasi saat baru start sistemnya dan saat terjadinya hujan. Oke, untuk keperluan simulasi, saya akan melakukan simulasi hujan menggunakan pipet dan air di sini. Nanti akan diteteskan ke atas panel sensor hujannya. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu Note MCU-nya. Nyalakan, ada switch-nya di sini. Nah, kita tunggu sampai ada notifikasi dari Note MCU-nya menyatakan bahwa dia sudah online. Oke, dia sudah online. Bisa lihat juga di sini sudah mulai kedip-kedip lampu LED birunya. Oke, sekarang kita pasang ke rangkaian sensornya di sini. Jangan sampai ada pin yang salah, karena kalau terjadi kesalahan pemasangan pin akan merusak rangkaian secara keseluruhan dan harus mengulangi langkah-langkah percobaannya lagi. Nah, sudah terpasang, bisa terlihat lampu indikator LED dari kedua sensor sudah nyala. Ini merah, di sini hijau, sudah nyala. Maka ini bisa kita pasang langsung. Sudah terpasang. Oke, sekarang sudah siap untuk dijalankan simulasinya. Kita ambil airnya sedikit dari sini. Kita teteskan ke sini. Yang bisa kita lihat di sini sudah masuk notifikasinya bahwa hujan. Walaupun sebenarnya ini hanya hujan buatan dan disimulasi dibuat dengan air dan pipet, tapi bisa menggambarkan bahwa di sini sensor bekerja dengan baik dan mampu mendeteksi apabila terjadi hujan. Oke, setelah melihat tadi prosesnya pengiriman notifikasi ketika hujan secara live, saya juga di sini akan menyertakan beberapa screenshot dari notifikasi ketika beberapa screenshot chatroom dengan botnya ketika dia melakukan prediksi cuaca cerah dan cuaca hujan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap percobaannya. Dimulai dari tahap pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, pada dasarnya sistem ini akan ditaruh di luar, kemudian programnya akan jalan. Programnya secara garis besar saya akan menjelaskan seperti ini. Dia akan terhubung ke internet, ke wifi, kemudian dia akan membaca suhu dari sensor, suhu, kelembapan, dan keadaan hujan dari sensor yang sudah dipasang ini. Kemudian dia akan mengirimkan data ini ke server, ke channel ThingSpeak, dan nanti dia akan berjalan begitu terus sampai 2 minggu, dan tiap harinya mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. 4 pagi sampai 10 malam. Nah, semua data ini kemudian kita ambil dan kita masuk ke tahap pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan adalah pertama, pembersihan data dulu dari data-data yang valid, seperti misalnya ada yang nilainya kosong atau misalnya tidak logis. Tidak logis dalam artian misalnya kelembapannya di bawah 50%, suhunya di atas 30 derajat, tapi dideteksi hujan ini tidak logis, maka bisa kita tidak perhitungkan. Kemudian apabila perubahan suhunya itu ada yang 0, perubahan suhu dan kelembapannya 0. Jadi ketika dideteksi terjadi hujan, tetapi 30 menit sebelumnya suhu dan kelembapannya sama. Nah, ini tidak bisa kita gunakan datanya, maka kita bersihkan juga. Tidak perlu dipakai. Kemudian, setelah dibersihkan, maka kita cari selisih antara suhu dan kelembapan waktu terjadi hujan dan suhu serta kelembapan 30 menit sebelumnya. Nah, di sini kita cari selisihnya, kemudian dari selisih semua peristiwa hujan ini, kita cari rata-ratanya. Nanti rata-ratanya ini yang kita akan jadikan parameter di tahap pengujian. Oke, untuk tahap pengujiannya, sebenarnya kode program di bagian pengumpulan data digunakan lagi, jadi dia masih bisa mengirimkan notifikasi ketika ada hujan dan tetap mengambil data dari sensor. Hanya saja, di sini ada yang ditambahkan yaitu control block if untuk prediksi. Nah, di sini prediksinya yang dilakukan adalah seperti begini. Apabila sudah terpenuhi syarat parameternya seperti yang ada syarat prediksinya, yaitu parameter yang diambil dari proses pengolahan data, misalnya rata-ratanya penurunan suhunya adalah 1,1 dan perubahan kelembapannya adalah 5%. Maka saat suhu berubah dari 30 ke 28 akan terjadi
sistem akan melakukan prediksi bahwa akan hujan, ataupun saat kelembapannya berubah dari 70% menjadi 75%, maka sistem akan melakukan prediksi. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian setelah melakukan prediksi-prediksi ini selama kurang lebih waktunya itu 2 minggu, tiap harinya berjalannya dalam waktu yang sama, yaitu jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Nah, data-data yang telah dikumpulkan ini nanti kita olah lagi untuk menghitung akurasinya. Akurasinya akan menggunakan rumus apa? Nah, rumusnya di sini yang saya gunakan adalah seperti ini, yang di samping ini. Nah, ini yang banyak digunakan untuk menguji akurasi dari model-model machine learning biasanya. Nah, jadi ada true false dan true negatif dibagi total semua prediksinya. Nah, jadi data yang sudah kita kumpulkan selama tahap pengujian itu nanti kita masukkan ke rumus ini, kemudian kita dapatkan akurasinya berapa. Nah, untuk mempersingkat penjelasan, maka data untuk true positif dan false positif akan saya tampilkan di sini karena hanya sedikit ini. Nah, kemudian untuk data yang true negatif dan false negatif itu karena terlalu banyak, tidak mungkin saya jelaskan di sini, maka akan saya taruh di deskripsi saja untuk data lengkapnya seperti apa. Nah, untuk ringkasan berapa true negatif, true positif, false negatif, dan false positifnya akan ada di sini, ditambah ini. Oke, ini ringkasannya. Kemudian, jadi kita bisa masukin aja langsung ke rumusnya. Dimasukin ke rumusnya, kalau misalnya kita hitung dulu misalnya prediksi hujan, kita mau hitungnya prediksi hujan, berarti kita masukin true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Nah, jadi kita dapatkan akurasinya seperti angka di sini. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung secara keseluruhan, berarti masukinnya true positif ditambah true negatif dibagi semuanya, total semuanya, maka dapat angka seperti ini. Oke, setelah melakukan serangkaian percobaan, pembuatan dan pengujian, maka sampailah kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk sistem kali ini, untuk memprediksi hujan dia masih kurang bagus karena akurasinya masih 36,36%. Sedangkan untuk keseluruhannya, misalnya kita memperhitungkan juga prediksi dia untuk cuaca yang cerah, maka totalnya didapat akurasi sebesar 90,26%. Nah, ini masih angka yang bagus, cukup bagus. Jadi untuk memprediksi cuaca dia secara keseluruhan bagus, tapi untuk prediksi hujannya sendiri masih kurang bagus, masih bisa ditingkatkan lagi untuk percobaan-percobaan ke depannya. Sekian percobaan dari saya, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.